Ketika keluarga Arman pindah ke rumah warisan milik orang tuanya di sebuah desa terpencil, mereka tidak menyangka bahwa halaman belakang rumah itu menyimpan rahasia kelam. Di sana berdiri sebuah sumur tua yang sudah lama tak terpakai, ditutup dengan papan kayu lapuk dan dililit rantai berkarat. Warga sekitar memperingatkan agar tidak mendekat, katanya sumur itu membawa sial. Namun Aira, putri Arman yang baru berusia 7 tahun, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering duduk sendirian dekat sumur, berbicara seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. "Kakak cantik, baik kok, dia suka main sama aku," katanya. Awalnya Arman mengira itu cuma imajinasi anak kecil. Tapi semuanya berubah saat tengah malam, ketika terdengar suara rantai bergemerincing dan papan penutup sumur bergerak sendiri. Saat dilihat keluar, sumur itu terbuka. Sejak malam sumur itu terbuka, Aira berubah. Ia menjadi pendiam dan sering mematung di jendela menghadap sumur. Suatu sore, Arman melihat Aira berdiri terlalu dekat dengan tepi sumur. Saat ia mendekat, Aira tersenyum dan berkata, "Kakak cantik mau keluar sebentar." Suaranya terasa asing. Malam harinya, Rani mendengar bisikan dari arah sumur. Suara lirih perempuan memanggil pelan, "Aku di sini, aku menunggu." Arman memasang kamera pengawas di halaman. Ketika dilihat pagi harinya, terekam Aira sedang berbicara dengan sesuatu yang tak tampak. Lalu bayangan tangan pucat muncul dari dalam sumur, nyaris menyentuh kaki Aira. Arman pergi ke balai desa untuk mencari tahu sejarah rumahnya. Ia menemukan potret seorang gadis remaja bernama Sari yang dilaporkan hilang 30 tahun lalu. Gadis itu terakhir terlihat berjalan sendirian ke arah rumah ini usai bertengkar hebat dengan ibunya. Beberapa orang percaya Sari bunuh diri karena putus cinta, tapi jasadnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, pemilik rumah selalu diganggu, terutama anak-anak yang mengaku melihat kakak cantik di sumur. Arman mulai curiga, jangan-jangan yang berkomunikasi dengan Aira adalah arwah gadis malang itu yang belum tenang dan menuntut sesuatu. Gangguan makin sering terjadi. Cermin kamar memantulkan sosok asing berbaju putih. Bau anyir menyeruak tiap malam. Aira mulai bicara sambil memejamkan mata, suaranya berat dan dewasa. "Dia janji mau temani aku selamanya," katanya. Rani ketakutan saat mendapati foto keluarga di ruang tamu tergores membentuk wajah baru. Wajah seorang gadis asing yang tak dikenal. Tetangga mengaku sering melihat Aira bermain sendirian di sumur saat malam. Arman semakin yakin mereka tak sendirian di rumah itu. Seseorang atau sesuatu sedang mencoba kembali ke dunia lewat tubuh Aira. Seorang dukun tua, Mbak Surti, datang setelah mendengar kabar gangguan dari sumur. Ia menyebut bahwa roh mencoba lahir kembali di malam ke-30 sejak interaksi pertama. Kalau tidak dihentikan, Aira tidak akan kembali, katanya. Arman bertekad mengakhiri semuanya dan menutup sumur itu secara permanen. Namun setiap kali mereka coba menutup sumur, alat rusak, hujan deras datang tiba-tiba, atau Aira jatuh sakit. Rumah seolah hidup dan melindungi sesuatu yang ada di dalam sumur. Waktu terus berjalan, malam ke-30 tinggal 2 hari lagi. Dengan bantuan Mbah Surti, keluarga Arman bersiap melakukan ritual pembersihan. Mereka harus menabur garam hitam mengelilingi sumur dan membakar bunga kantil di malam hari. Tapi saat ritual dimulai, angin kencang tiba-tiba berembus. Garam yang ditabur menghilang di sapu angin dan api lilin padam. Dari sumur terdengar suara tangis perempuan. Lalu papan pentutupnya bergerak sendiri, rantainya terlepas dan jatuh. Dari dalam sumur muncul suara, "Sudah waktunya." Aira berlari menuju sumur dengan mata terpejam dan senyum mengerikan di wajahnya. Aira pingsan dan dibawa masuk. Mbah Surti mengabarkan satu-satunya cara menyelamatkan Aira, menemukan boneka rambut milik Sari yang terkubur di hutan belakang desa. Boneka itu konon mengikat jiwanya di dunia ini. Arman dan Rani harus menukarkan boneka itu dengan barang milik Aira sebelum tengah malam. Mereka berangkat dengan senter dan doa. Tapi saat sampai di hutan, udara menjadi dingin dan gelap. Pohon-pohon seperti bergerak. Suara tawa perempuan menggema. "Kalian tidak akan menyelamatkannya," bisik suara itu. Mereka tahu waktu Aira hampir habis. Setelah berjam-jam mencari, mereka menemukan pondok Reyot di tengah hutan. Di dalamnya tergantung boneka kecil dengan rambut asli yang sudah mengeras oleh darah kering. Rani memegang boneka itu, lalu tubuhnya gemetar hebat. Ia melihat kilasan masa lalu. Sari dipukul ibunya, dikurung di kamar lalu lari ke sumur sambil membawa bonekanya. Tangis Rani pecah. Tiba-tiba, sesosok perempuan dengan wajah hancur muncul dari sudut pondok, menatap tajam dan mendekat cepat. Mereka berlari sambil membawa boneka itu, dikejar bayangan hitam hingga keluar dari hutan.
Sesampainya di rumah, Mbak Surti mempersiapkan upacara penukaran. Boneka Sari diletakkan di sisi sumur bersama gaun tidur Aira. Rani membacakan mantra dengan suara gemetar. Aira yang sejak tadi tak sadarkan diri mulai menggeliat. Namun dari sumur muncul kabut hitam dan suara jeritan. "Aku tak morgi." Sesosok perempuan muncul setengah badan dari dalam sumur menarik boneka itu dengan marah. Tiba-tiba Mbak Surti melompat ke dalam sumur sambil memeluk boneka tersebut. Jeritan menggema lalu sunyi. Aira tersadar, tapi tubuh Mbak Surti tak pernah ditemukan. Rumah itu akhirnya dijual dan keluarga Arman pindah ke kota. Sumur ditutup dengan semen dan dikunci oleh aparat desa. Semua mengira kisah itu berakhir. Tapi penduduk sekitar mulai mendengar suara-suara aneh setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa anak kecil mengaku melihat kakak cantik mengintip dari balik pagar rumah. Suatu malam, seorang anak berusia 7 tahun berkata pada ibunya, "Kakak cantik bilang dia rindu Aira. Dia mau teman baru." Dan dari balik sisa retakan semen sumur itu, terdengar tawa lirih yang menusuk hati.